Ada sebuah pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan sebelum menjawabnya. Pertanyaannya adalah, apa sih sebetulnya yang menjadi tujuan dari kehidupan kita? Kita sedang berjalan, setuju saudara? Kita sedang berjalan. Dan ketika kita sedang berjalan, maka pertanyaannya adalah, sedang menuju kemana kita ini? Tanpa sadar sebetulnya kita sudah hampir mengakhiri tahun ini. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Dan pertanyaannya adalah sebenarnya kita sedang mengarah kemana? Tujuan apa yang sebenarnya yang ingin kita upayakan untuk kita capai? Nah, pertanyaannya adalah, apa sih sebetulnya ukuran dari kesuksesan hidup kita? Ada banyak orang berkata, saya pingin tujuan saya adalah jadi orang sukses. Nah, kalau saudara berkata bahwa kita ingin jadi orang sukses, maka apa ukuran dari kesuksesan hidup kita? Yang pertama ini, menjadi orang paling kaya kah? Karena ada banyak orang bekerja keras, berupaya untuk menjadi orang paling kaya. Kita berpikir bahwa banyaknya kekayaan akan menjadi parameter kesuksesan. Apakah itu yang jadi tujuan kita? Yang kedua, menjadi orang berhasilkah? Apa yang kita kerjakan semuanya jadi berhasil, lalu kita berkata, ini sukses namanya. Ini yang saya ingin capai. Yang ketiga, yang saya catat di sini adalah apakah kita menjadikan terkenal sebagai tujuan kita. Itu sebabnya tolong direnungkan dulu. Apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita hari-hari ini? Orang kaya kah? Berhasilkah? Terkenalkah? Karena saya pikir ini perlu kita renungkan. Mengapa ini penting? Karena begini, pernah belajar bahwa Tuhan sebenarnya ingin sekali menuntun hidup kita, amin. Nah, kalau memang Tuhan itu ingin menuntun hidup kita, maka pertanyaannya adalah kemana Tuhan sedang dan akan memimpin hidup kita. Sebentar siang saya akan pulang ke Cirebon. Dan kalau ada seorang di antara saudara yang mau ikut saya, maka mau tidak mau, tujuan saya adalah Cirebon. Kalau saudara ikut mobil saya, dan saudara ingin sampai ke Jakarta, maka saudara salah alamat. Nggak akan pernah sampai ke Jakarta karena tujuan saya Cirebon. Di titik tertentu di Cipularang mungkin hampir sama. Tapi begitu sampai nanti Cikampek, saya akan belok kanan, sedangkan Jakarta belok kiri. Kalau saudara mau ikut saya, saudara harus tahu tujuan saya. Kalau saudara mau ikut Tuhan, saudara harus tahu Tuhan itu mau kemana. Saudara bisa paham sampai di sini? Karena saya melihat bahwa ada banyak orang percaya tidak memahami ini. Nah, kira-kira sebenarnya kalau Tuhan itu mau menuntun kita, mau memimpin kita, dia mau bawa kita kemana? Nah, lihat ini saudara. Ternyata di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, coba perhatikan ayat ini. Di dalam Filipi pasal pertama ayat yang ke-21 ternyata Paulus menangkap rahasia ini. Itu sebabnya dia katakan begini, karena bagiku, apa saudara? Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya tertarik dengan kata ini. Ternyata Paulus mendefinisikan hidupnya bukan keberhasilan tetapi Kristus. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan begini. Karena bagi saya tertarik dengan kalimat ini. Tujuan hidup saya hanyalah Kristus. Dan mati berarti untung. Jadi saya mau ingatkan kepada saudara, kalau saudara sedang berjalan bersama Tuhan, kalau saudara sedang dipimpin sama Tuhan, maka Tuhan sedang membawamu ke arah Dia. Masih ingat pelajaran bulan lalu? Kekristenan yang salah arah? Arah yang Dia sedang tuju adalah kita semakin mengarah ke Dia. Sedangkan banyak orang Kristen sedang berupaya untuk makin membesarkan dirinya. Berapa waktu lalu ada hal yang saya tangkap bahwa ada banyak sekali orang Kristen berkonsentrasi untuk tidak salah langkah. Setiap hari kita berhati-hati untuk tidak salah langkah. Salah langkah dalam bisnis, salah langkah dalam memilih pacar, salah langkah, pokoknya jangan sampai salah langkah.
Pertanyaan saya, pernahkah kita berpikir bahwa ada yang lebih penting dari jangan salah langkah, yaitu salah arah? Agak berat. Kita konsentrasinya supaya tidak salah langkah. Padahal jangan-jangan kita sedang salah arah. Tuhan sedang menuntun kita untuk semakin hari semakin mengarah ke Dia. Sehingga hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Nah masalahnya ada banyak orang bilang begini, saya nggak mau itu. Saya nggak pengen ke situ. Kalau gitu berhenti jadi Kristen. Saudara paham maksud saya? Karena kekristenan sedang mengarah semuanya kepada Kristus.